Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin, pada saat ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Antara lain pertanyaan yang pertama adalah ini. Dan pertanyaan yang kedua di sini. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jawab pertanyaan yang pertama, yakni tentang hukum kepiting. Bagaimana sih sebenarnya kepiting itu? Apakah halal? Apakah haram? Apakah boleh dikonsumsi ataupun tidak? Nah, maka saat ini saya sudah bawakan dua kitab kebetulan. Yang pertama ada kitab I'anatut Thalibin karya Syekh Abi Bakar Syato. Nah, ini adalah syarah dari kitab Fathul Mu'in. Kami bacakan dari juz 2 halaman 352. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu minal hayawani al-bahri difda'un wa tumsahun wa salhafatun wa sarotonun la kirshun ila akhirih. Wa yahrumu, dan haram, minal hayawani, dari hewan, al-bahri, hewan laut, difda, itu katak, kodok atau katak, timsahun, buaya, salhafatun, kura-kura, dan juga saroton. Saroton ini definisinya adalah, bahasa kasarnya saroton ini adalah kepiting. Namun kita harus lihat definisinya dulu. Qauluhu wa syaraton, qala ad-Dumairiyu, huwa min khalqil ma' wa ya'ishu fil barri aidan wa huwa jayyidul masyi sari'ul addi wa dhu fakkaini wa mukhlabun wa alfarun haddadun wa lahu thamaniyatu arjulin. Nah, jadi syaraton ini adalah hewan laut, makhluk Allah yang berada di laut. Namun wa ya'ishu fil barri aidan, namun dia juga hidup di darat. Nah, jadi syaraton ini hidup di darat, hidup di laut juga. Hidup di laut juga hidup di darat. Wa huwa jayyidul masyi, dia bagus hidupnya di kedua tempat ini. Baik di laut ataupun di darat sama-sama baik hidupnya. Artinya di laut ya bisa hidup, di darat juga bisa hidup. Nah, selanjutnya sari'ul addi, dia cepat larinya. Nah, kalau di laut ya di bawah laut, di pasirnya larinya biasa, di darat juga larinya biasa. Kepiting lah, gimana kepiting. Dzu fakkain, punya dua capit. Nah, dua capit. Nah, kepiting. Yang terakhir adalah walahu thamaniyatu arjulin, dia punya 8 kaki. Nah, jadi ini definisi dari saroton. Dan saroton ini bahasa simpelnya adalah kepiting. Nah, namun karena kita sama-sama tahu bahwa kepiting itu banyak macamnya, nah jadi ilatnya adalah ilatul hukmi, kenapa saroton ini haram. Yang pertama adalah karena dia hidup di dua alam. Wa huwa min khalqil ma' wa ya'ishu fil barri aidan. Dia adalah makhluk laut, makhluk air, namun di bumi, di darat juga hidup. Nah, jadi ada beberapa kategori yang kategorinya intinya adalah jika dia hanya hidup di air maka halal, namun jika dia hidup di dua alam maka haram. Sama halnya seperti katak dan buaya. Nah, bagaimana katak dan buaya? Dia di darat hidup, di air juga hidup. Nah, sekarang bagaimana dengan lele? Yang di air hidup, di darat dia mampu bertahan lama. Bukan hidup bahasanya, tapi mampu bertahan lama. Nah, sebenarnya apakah kepiting ini dikategorikan sebagai hidup di darat atau hanya bertahan lama di darat? Mari kita buka Buyatul Mustarsyidin
karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi. Nah, ini karangan Habib dari Ba'alawi. Nama kitabnya Bughiyatul Mustarsyidin. Dan saya juga alhamdulillah mengaji. Jadi saya juga adalah murid dari salah satu Habib dari Ba'alawi. Tadi sini sudah saya tandain. Halaman 258 bab kepiting ini. Mas'alatun kaf qala fit tufah hayawanul bahri ma ya'ishu fihi bi ay yakuna 'ishuhu kharijahu 'ishun mazbuhun aw 'ishun hayyun la yadumu. Nah, jadi menurut kitab Tuhfah, hewan laut adalah hewan yang hidup di laut. Bi ayyakuna ishuhu kharijahu ishun mazbuhun, yang ketika dia keluar dari laut, tidak ada di laut, maka kehidupannya seperti disembelih. Nah, bagaimana hewan ketika sudah disembelih? Maka mungkin ya 5 menit, 6 menit atau 10 menit paling bertahan lama. Atau paling bertahan lama apa? Kalau kata itu ngap-ngapan, ngos-ngosan. Ishun mazbuh, seperti kehidupan yang disembelih, ngos-ngosan ketika di darat. Nah, au ishun hayyun la yadum, atau berkehidupan seperti layaknya makhluk hidup di darat, namun la yadum, tidak kekal. Tidak kekal. Nah, seperti halnya lele, sebenarnya itu bukan hidup, tapi hanya bertahan lama. Nah, bedanya dengan kepiting yang bisa hidup di dua alam. Kepiting itu hidup di dua alam, ketika di darat dia bertahan lama, sangat lama. Bertahan lama, sangat lama. Dan dia kehidupannya persis sama seperti di laut. Beda dengan lele. Paling 3 jam, 4 jam lele itu kalau nggak dikasih air mati. Paling lama setengah hari. Tapi kalau kepiting, bahkan musim kemarau pun dia ditaruh di darat, dia akan hidup. Nah, mungkin itu saja. Namun tetap ilatnya, karena saya tidak pernah meneliti kepiting itu hidupnya berapa lama. Nah, sampean cari tahu sendiri. Yang penting dia hidup di air, maka dia tidak hidup di dua alam, dia tetap halal. Nah, itu hewan laut yang hanya ada di laut. Namun kalau kepiting, itu kategorinya adalah hewan yang hidup di laut namun di darat juga hidup. Maka dengan ini saya simpulkan, kepiting ada yang halal, yaitu kepiting yang hanya hidup di lautan, dan ada yang haram, yaitu kepiting yang bisa hidup di laut dan juga hidup di darat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya beralih ke pertanyaan kedua, yakni tentang bagaimana sih kalau kita disuruh berhenti sekolah oleh orang tua, disuruh berhenti mondok ataupun sekolah oleh orang tua. Maka secara umum, secara garis besar, orang tua tersebut termasuk orang tua yang durhaka apabila dalam keadaan normal. Namun terkadang ada beberapa keadaan yang memang memaksakan kita untuk memang putus sekolah. Seperti halnya misalkan ekonomi. Atau meskipun ekonominya kuat, namun dia sudah mapan dari segi ilmu agama, dari segi ilmu keduniaan, ilmu keduniawian, ilmu keagamaan, ilmu ukhrawi, dia sudah mapan, maka dia sudah bukan tanggung jawabnya orang tua lagi. Karena memang dia sudah baligh misalkan. Nah, jadi itu dia, la ta'atah li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk mengerjakan maksiat kepada Sang Pencipta. Dari siapapun itu, bahkan orang tua, apabila memerintahkan kemaksiatan jangan diikuti. Nah, itu saja kesimpulan untuk pertanyaan yang kedua ini adalah jika dalam kondisi normal itu termasuk orang tua yang durhaka. Namun kadang dalam kondisi-kondisi tertentu yang dimana memang kondisinya memang darurat dan memang sudah tidak ada cara lain untuk menghidupi kebutuhan anak di pesantren atau di sekolah, maka kita orang tua tidak bisa disalahkan karena memang kebatas kemampuannya hanya itu, dan itu sudah kudroh dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua karena dalil-dalilnya sudah diluapkan di season sebelumnya. Akhiran, namun sebelumnya saya himbau apabila ada kesalahan itu murni dari saya, apabila ada kebenaran itu dari Allah,
Dan apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan insya Allah setiap malam minggu kami akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu dan kami akan jawab satu persatu. Akhiran dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.